Pertama-tama saya mengucapkan baik kita selamat beribadah kepada Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati seluruh kehidupan kita, dan diberkati segala apa yang kita kerjakan. Puji nama Tuhan. Saya juga ingin menyapa yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak orang yang berkata Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Tapi saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda percaya Anda akan diselamatkan, kalau Anda tidak percaya Anda akan dihukum. Sebab firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan Yesus juga berkata bahwa dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus. Dan engkau percaya kepada Yesus, engkau akan memiliki hidup yang kekal. Dalam Yohanes 6 ayat 47. Jadi begitu luar biasanya firman Allah, sehingga kita sebagai orang-orang percaya harus tetap tunduk hati kepada Dia dan taat dan hidup melakukan apa yang sesuai dengan firman Allah. Mari kita tunduk kepala sebelum kita mendengarkan firman Allah. Tuhan, biarlah kebenaran dari Tuhan itu senantiasa menjadi bagian kami, dan kami dibenarkan bukan karena kekuatan kami, bukan pula oleh kuasa kami, tapi oleh kasih karunia. Dan itulah sebabnya hari ini, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memateraikan firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau, dan yang dapat menerapkan firman Allah itu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih, berfirmanlah, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, dan urapi sidang jemaat-Mu, dan urapi juga orang-orang yang mendengarkan, yang setiap hari ada hampir 400, lebih dari, kadang dari 400 sampai 2000-an orang Tuhan yang mendengarkan di setiap hari kami menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah, walaupun dari 1000 lebih akun yang mereka dengar dari pemberitaan firman Allah, atau dari akun Pendeta John dari Simon Juntak. Oh Bapa di surga, terima kasih buat mereka yang mau mendengar sesuai dengan apa yang kami percaya, bahwa Engkau tidak akan pernah gagal untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu. Itu akan menjadi bagian orang-orang percaya, sehingga mereka tidak dikuasai dunia, tidak dikuasai setan, tidak dikuasai hawa nafsu daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, tapi mereka dikuasai oleh firman dan Engkau Bapa di surga. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap menerima, dan kami membuka hati kami untuk firman-Mu masuk dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca Roma 3 ayat 24 dan 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya, mantap. Jadi kalau kita mengerti firman Allah, dan tema kita saat ini adalah hidup yang dibenarkan Allah. Tentu Anda bertanya, kalau sudah dibenarkan Allah, so what? Saya mengatakan, ketika Anda dibenarkan oleh Allah, Anda bisa banyak melakukan hal-hal yang besar bagi dirimu dan bagi Allah. Karena ketika orang dibenarkan dan dia menerimanya dengan sungguh dalam hatinya, maka akan terjadi transformasi di dalam hatinya. Akan terjadi kehidupan Kristus di dalam hidupnya. Sebenarnya saya tidak suka apa begini. Hanya berada, saya suka jalan-jalan itu berkorban. Tapi karena ini harus fokus dan tidak boleh dipaksa dipaksa oleh HP yang kuat. Ya, tapi tak mengapa lah. Tetapi kalau lifestyle saya membawakan firman Allah, sebenarnya ini mau saya terus terang, sebenarnya harus jalan sana, harus jalan sini. Tetapi saat ini harus tangan yang bergerak ke sana, bergerak ke sini.
Saya bukan tipe orang yang tinggal di dalam mimbar ini. Tetapi karena situasi keadaan, ya itu harus dilakukan. Puji nama Tuhan. Jadi, hidup yang dibenarkan Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tadi seperti yang kita baca, bahwa yang pertama, ya, kita dibenarkan oleh kasih karunia. Jadi jangan bangga Anda hidup dalam iman yang kuat, iman yang teguh, dan Anda berkata itu semua hasil kerja keras saya. Tidak. Tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, semuanya itu karena kasih karunia. Kenapa? Ketika Anda berdosa, kehidupan yang dibenarkan itu. Ketika Anda masih tinggal dalam dosa, dalam kejahatan, dalam hawa nafsu, dalam kenajisan, dalam mungkin kasus-kasus pembunuhan dan lain sebagainya. Tetapi kasih karunia datang kepadamu. Engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Sehingga engkau mengalami transformasi. Ketika engkau mengalami Kristus dalam hidupmu, wow, saya mau katakan sesuatu yang besar harus terjadi dalam hidupmu. Tidak bisa tidak. Hanya sekedar biasa-biasa, ya, itu big question mark. Ada pertanyaan besar. Apakah betul-betul engkau hidup yang dibenarkan Allah ini betul-betul kau rasakan, kau nikmati dalam kehidupanmu? Kalau hidup yang dibenarkan Allah betul-betul kita nikmati dalam hidup ini, kita akan hidup sesuai dengan firman Allah, kita hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kasih, yang bisa kita lakukan bagi kemuliaan Bapa di surga itu. Kenapa? Memang Tuhan, lifestyle Tuhan tinggal dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya kita jangan jadi batu sandungan. Israel menjadi batu sandungan bagi orang bagi Musa. Tapi apapun alasannya, itu adalah proses kehidupan yang harus kita tempuh dalam kehidupan ini sebagai orang percaya. Jadi, yang mau saya katakan, kita dibenarkan yang pertama itu oleh karena kasih. Dengan jelas bahwa dalam sebagaimana yang kita for all have sinned and fall short of the glory of God. Karena semua orang telah berdosa. Fall short, ya sedikit ya. Jadi jatuh dari standar Allah. Jatuh dari apa itu standar? Dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Sedikit saja kata firman Allah, fall short. Sudah tidak sesuai 0,001 mungkin. Aduh, tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah. Jadi harus pas sesuai dengan standar ilahi itu. Itu sebabnya kasih karunia itu datang kepada kita. Karena nggak mungkin kita bisa hidup sesuai dengan standar Allah, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan hikmat kita, dengan akal budi kita, nggak akan mungkin. Atau kita katakan dengan hati kita, nggak akan mungkin kita bisa hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita nggak mungkin bisa hidup benar di hadapan Allah dengan kekuatan Allah, dengan berbagai-bagai sogokan yang kita beri, amal yang banyak, yang mungkin akan terus mengalir dalam yang kita yakini. Dan saya mau katakan, perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk menyogok Allah, bukan pula untuk mendapatkan kehidupan kekal di sorga sana. Tidak akan bisa itu. Kehidupan kekal itu hanya dapat kalau engkau percaya kasih karunia Tuhan yang sudah membenarkan engkau. Tidak karena perbuatan baikmu, perbuatan baik kita itu kita lakukan hanya sebagai ucapan syukur kepada Allah. Jadi apapun yang Anda perbuat, itu bukan berarti tidak berarti. Tapi apapun yang Anda buat, kebaikan sebesar apapun, nanti ada bagian berikutnya. Saya mau katakan itu nggak akan bermanfaat apa-apa kalau itu menjadi kesombongan bagimu. Karena
Kebaikan itu kita lakukan bukan karena untuk menyuap Allah, tetapi sebagai ungkapan rasa syukur kita, kita sudah menerima kasih karunia. Dan yang kedua, kata firman Allah dengan jelas dikatakan di dalam Roma 4 ayat 1 sampai 5, tidak perlu saya baca, dibenarkan karena percaya, ya, dibenarkan karena percaya. Jadi banyak orang berkata di akun saya, berkomentar, enak sekali menjadi orang percaya, lalu berbuat dosa seenak-enaknya, kan sudah diampuni. Dengarkan, kalau engkau masih aktif mendengarkan apa yang kau tuliskan itu, dengarkan bahwa Yesus kami berkata bahwa kami dibenarkan oleh karena sudah diampuni dosa-dosa kami. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyucikan kami percaya Tuhan sudah menyucikan kami percaya. Tetapi yang mau saya katakan dalam kisah dalam Yohanes 1 ayat 12 di sana dikatakan, but as many as receive him, tetapi sebanyak orang yang menerima dia. Jadi sebanyak orang yang menerima dia, he gave the power to become children of God. Dia memberikan kuasa kepada anak-anak ilahi ini, ya, yang sudah percaya ini, kuasa, ya, to become children of God, to those who believe in His name, kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Saya mau katakan, Tuhan memberikan eksusia bagi kita. Yurisdiksinya diberikan kepada kita, hak hukum untuk bertindak atas nama kerajaan sorga. Yurisdiksian sebagaimana pengacara di dalam dunia ini, dia tidak akan bisa melakukan pembelaan kepada orang di dalam pengadilan sekalipun dia punya gelar SH. Tetapi ketika Menteri Kehakiman memberikan atau negara ini memberikan yurisdiksinya bagi dia, hak hukum untuk menjalankan kepengacaraan, maka dia berhak untuk melaksanakan. Demikian juga ketika kita percaya yurisdiksinya Tuhan itu diberikan kepada kita, hak hukumnya Tuhan itu diberikan kepada kita. Saya melihat ada banyak orang-orang percaya menjadi lumpuh, impoten dan tidak berdaya menghadapi kuasa nafsu daging, menghadapi godaan dunia ini, menghadapi persoalan dunia, penderitaan. Mereka dicampakkan begitu rupa, mereka menjadi orang-orang yang lumpuh dan tak berdaya. Hei, saya mau katakan kepadamu, engkau punya eksosia, engkau punya kuasa itu. Saya mau katakan, ingat, dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, engkau adalah milik Allah, engkau telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Roh yang ada padamu, roh yang ada pada kita. Jadi ingat, roh yang ada pada kita jauh lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Dalam Yohanes 5 ayat 18-19 di sana dikatakan bahwa kita ini milik Allah. Dunia memang berada di dalam kuasa si jahat, tetapi saya mau katakan, setan penentang itu, iblis penentang itu, penggoda itu, inventor of evil itu tidak berdaya atas hidupmu. Karena engkau percaya kepada dia, dia berikan eksosianya bagi setiap orang yang percaya. Bukan hanya itu, ketika engkau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, dia telah berjanji dan dia telah berkata, usir setan-setan dalam namaku, tapi jangan usir setan-setan dalam nama Joner Simon Simanjuntak. Tidak ada kuasanya, tidak ada pengaruhnya, atau dalam nama-nama yang lain, tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau engkau sudah menerima Yesus dengan sungguh dalam hatimu, kau mempergunakan nama itu, setan akan berhenti. Kalau saya sudah mengusir setan, lalu setan mulai menunjukkan taringnya dengan menunjukkan keberingasannya, lalu mulai melihat saya dengan mata melotot, saya akan katakan, lihat terus kepada saya. Kalau engkau sudah lihat kepada saya, engkau tahu siapa yang ada dalam saya.
Dan kalau dia sudah melihat lalu gelangnya, tapi dia lirik lagi ya. Itu seandainya kalau orang yang tadinya mau otak begini, lalu kita sudah hidup face to face, istilahnya berhadapan, dia tidak akan, kalau sudah begitu, udah ada roh ketakutan begini. Dan itu sebabnya saya katakan, ketika dia sudah melakukan itu, sudah gampang saya untuk mengusirnya dalam nama Yesus. Kenapa? Roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Satu kali saya mengatakan kepada kita, dalam bilangan 23 ayat 23, bahwa segala mantra apa, tenungan apapun tidak akan pernah mempan terhadap kita. Kenapa? Tuhan menjaga kita, Tuhan memagari kita. Karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saya masih ingat pertarungan yang panjang antara saya dan dukun besar yang ada di Perjiwa pada waktu itu, Kalimantan Timur. Kira-kira tahun 85 atau 86 itu. Saya itu belum menyerahkan diri pada Tuhan. Tapi saya sudah mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Allah. Walaupun akhirnya kadang-kala berubah juga pola pikir ini. Ya, saya menyadari saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Tapi 1 Maret 1987 saya mengalami pembaharuan total daripada Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, itu betul-betul ketika terjadi pertempuran itu, karena memang gembala saya dulu pada waktu itu sudah mengajar kita bagaimana berdoa dan berpuasa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi segala kuat kekuasaan itu. Karena Tuhan, roh yang ada padaku, segala mantra apapun, dia datang dengan berbagai manifestasi yang dia lakukan. Untuk menteror, menakut-nakuti, bergumul di dalam alam yang tidak menyenangkan itu. Tapi saya mau katakan kepada kita, dan pada akhirnya mereka harus tinggalkan tempat mereka mengadakan penyembahan itu, dan kami lakukan ibadah di tempat itu. Karena lari masuk ke gunung. Dan tahun-tahun setelah saya, berapa tahun kemudian saya datang ke tempat itu, 2 dukun besar itu telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mengatakan kepada gembala yang ada di sana, saya masih ingat ada di sini 2 dukun besar. Karena dia sempat menjadi lawan saya, lawan tanding saya dalam saya iman, dia kekuatan duniawi. Oh, dia sudah percaya, Pak, tapi kali ini dia belum, enggak ada hari lagi di kebun dia. Karena saya memang hari itu tidak khusus datang untuk pelayanan di sana, hanya khusus untuk melihat tempat-tempat bersama dengan istri saya, melihat jejak-jejak pelayanan yang ada, yang pernah saya ada di situ gitu. Walaupun tidak lama, karena ada teman saya di situ, tetapi ketika dia meninggalkan tempat itu, saya ada berapa lama di situ. Saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Dan sadari bahwa kalau engkau percaya, engkau diberikan eksorsianya, diberikannya wewenangnya kepada engkau untuk memerintahkan setan keluar, dia akan keluar. Dan bahkan dalam Matius 10 dikatakan, engkau mengusir setan, setan itu keluar, menumpangkan tangan dalam nama Yesus. Sakit penyakit, makanya dikatakan lenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan itu. Itu sebabnya saya 1 Maret 1987 saya menikmati kasih karunia itu. Saya menikmati janji Allah itu, pemeliharaan Allah itu. Saya tidak tahu berapa banyak uang yang sudah Anda habiskan untuk berobat kepada dokter. Tapi saya punya dokter di atas segala dokter. Dia tabib di atas segala tabib. Saya boleh katakan 25.000 sejak tahun 1987 mengenai kepada saya. Itu pun masih saya ingat ketika mencabut gigi. Itu awal pernikahan saya. Istri saya mengajak saya. Tapi ketika saya memakan obat itu, dan kemudian Tuhan katakan tidak cukupkah kuasaku untukmu. Dan saya langsung buang itu, dan saya katakan, saya bilang sama istri saya, jangan pernah lagi. Jadi ketika saya sakit apapun, saya akan tetap datang kepada dia.
ketika mau menjelang ajal pun, saya tetap pesan pada istri saya. Pesannya nggak unik-unik sebenarnya. Ya, besarkan anak-anak dalam Tuhan, kamu boleh kawin lagi. Karena saya teringat karena apa? Ada orang-orang di sekitar saya itu, orang-orang katakan, karena merasa sudah mapan mencukupi istrinya, dia katakan, kalau saya mati duluan, saya akan tidak memperbolehkan istri saya kawin. Kalau dia kawin, saya akan datang, hantu saya akan datang kepada dia. Dan ada yang betul-betul masih usia 40-an, sebaya saya lah pada waktu itu, 40 atau 45. Dan kemudian dia mengalami sakit, lalu kemudian dia panggil kami ke rumah sakit. Dia nangis di rumah sakit. Saya katakan, sudah, persiapkan diri Anda. Dia minta ampun karena selama ini saya mengingatkan dia tidak mau. Akhirnya dialah salah seorang yang mengatakan, karena dia merasa bahwa dia punya rumah di sana sini, dan dia hanya ingin membuat sebuah usaha yang belum tercapai dalam mimpinya, yaitu membuat usaha karena dia seorang chef. Jadi dia mau usaha restoran yang bertingkat internasional. Tapi mimpi itu belum terjadi. Tuhan sudah memanggil dia. Saya mengatakan kepada kita, kau punya hak, punya kuasa, punya kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Tapi engkau pakainkah jurisdiction-nya itu? Hak hukum yang diberikan Allah sebagai duta-duta besarnya, ambasador ilahi. Kita pakainkah itu dalam kehidupan ini? Atau kita cueki aja, kita buang saja? Kalau engkau mengerti akan arti sebuah percaya kepada dia, wow. Makanya kalau orang, kadangkala saya mengajak orang mengusir setan, janganlah Pak Pendeta saja. Saya sudah pernah saksikan bagaimana seorang mengusir setan, kita lagi mengusir setan. Kita sudah melakukan cukup panjang, bayangkan dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang besoknya. Karena dia tidak mau menerima Yesus. Tapi di tengah-tengah kira-kira jam 12 saya katakan, kalau kau tidak mau menerima Yesus, kami lepas. Kami bukan budakmu. Kami bukan pembantumu. Silakan atasi sendiri. Dan akhirnya dia pada waktu itu dia menerima setelah dia kerasukan kembali. Dan kita tantang dia dan dia menerima. Dan saat itu juga kita bawa dia ke sungai dan kita baptiskan mereka. Dan setelah mengadakan pengakuan di hadapan Allah, dan sejak itu tidak pernah lagi dia kambuh. Penguasa dari pedalaman Kalimantan, yang orang ini dianggap cocok untuk dia di tempat tinggali oleh setan itu. Karena match katanya dari pembicaraan kita dalam mengusir setan-setan itu. Mereka sudah mengakui bahwa dia akan menjadi hebat nantinya. Artinya menjadi dukun besar, ya. Jadi tapi saya katakan dalam nama Yesus, dalam apa itu, engkau tidak berhak atas hidupnya. Yang berhak atas hidupnya adalah Tuhan. Kita punya otoritas untuk itu, menentukan itu. Dan kalau orang itu menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mulai ajar mereka supaya melakukan yang terbaik. Saya mau katakan, saya tidak pernah takut menghadapi bagaimanapun saktinya seseorang. Karena kami sudah pernah memasuki sebuah daerah di pedalaman Kalimantan sana. Sakatada, terus Merak, Marimbun. Segala kekuatan-kekuatan yang begitu mengerikan. Kadang-kala lihat teman-teman saya yang ada di sana, enggak hanya di balik bukit di balik pohonannya aja. 5-6 jam kita bisa naik ke tinting itu. Tapi karena kita ingin melayani Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau di tengah-tengah situasi seperti itu, lalu kemudian satu orang dari tim kita kerasukan. Wah, itu luar biasa. Padahal sebelum kita berangkat 3 bulan sebelumnya, kita sudah 2 puasa, kita sudah berdoa, mendoakan daerah itu. Salah seorang dari tim kita kerasukan.
di tengah-tengah peribadatan. Anda bisa bayangkan mengapa bisa terjadi sama-sama berdoa, sama-sama berpuasa, tapi yang satu betul-betul, yang lain sungguh-sungguh, yang satu tidak sungguh-sungguh. Itu yang membedakan. Sehingga ketika setan melihat dia kosong, lemah, dihantam. Tapi saya bilang sama Pak Pendeta saya, layani saja. Saya menghandle dia. Dan saya katakan, setan, saya tahu bahwa engkau ingin mengacaukan pertobatan jiwa-jiwa di sini. Dan itu sebabnya setelah saya handle, dan saya usir dalam nama Yesus. Dan kemudian melalui pelayanan itu banyak jiwa yang bertobat. Kenapa? Mereka melihat kuasa Allah. Mereka melihat apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Tidak seorang pun mampu mengalahkan orang-orang yang beriman. Baik secara terang-terangan, baik secara gelap-gelapan. Banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya, adakah betul-betul kita percaya sehingga kita bisa menerima kebaikan Tuhan itu? Sehingga kita bisa menerima kuasa Allah itu, eksousianya Allah itu, untuk memerdekakan diri kita dan memerdekakan orang. Dalam eksousia itu juga ada liberty, ada kemerdekaan. Kita tahu bahwa, masih ingat 8:36 Yohanes, bahwa kemerdekaan dalam Yesus itu apa? Lupa dia. Jadi bahwa Yesus itu memberikan kemerdekaan kepada setiap orang yang percaya kepada dia. The Son of Man memberikan liberty kepada kita, memberikan kemerdekaan kepada kita. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Ayat 32. Jadi ketika kita percaya, wow, eksusianya, sadari kau diberikan hak untuk melakukan tugas-tugasnya, untuk menghancurkan segala tipu muslihat iblis. Setan-setan, kuasa setan-setan yang merasuk orang, atau penyakit yang merasuk orang. Tangan. Kalau enggak, apa yang kita lakukan? Berdoa. Tinggal tumpang tangan dalam nama Yesus Kristus, keluar. Saraf kejepit, nggak perlu takut. Ada orang operasi sampai meninggal. Saya 2 minggu, saya katakan, memang betul. Saya bilang jangan saya siksa saya seperti ini. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Tidur sedikit, harus berputar kemana lah. Salah sedikit, waduh, cerita. Tapi apakah saya mengeluh kepada anak istri saya? Tidak. Saya paksa juga badan saya untuk bisa kerja, walaupun dengan sakit-sakit. Tapi saya tetap minta supaya Tuhan memberikan saya hikmat. Apa sih yang harus saya perbuat? Di tengah-tengah dalam doa saya berikan panas itu, saya nggak tahu. Saya bilang sama istri saya, balsam, hal-hal yang panas-panas lah, berjemur di matahari, tapi juga nggak bisa. Itu kira-kira sudah 10-an hari. Apa maksudnya Tuhan ini? Satu kali saking sudah nggak tahannya saya jatuh di tempat tidur. Saya jatuh, ya namanya saya ini orangnya nggak mau ngalah gitu loh dalam hal yang tidak ingin lama-lama ada di tempat tidur itu. Dan pada akhirnya saya, karena terlentang saya jatuhnya, saya angkat badan saya
ada sesuatu yang agak meringankan saya. Saya turunkan lagi sampai saya menghitungnya tidak kurang dari 500. Ketika itu, panas dari sini. Saya mulai bawa badan saya yang apa ini, saya pelan-pelan naik turun sampai akhirnya keringat. Dan setelah itu, setelah saya mulai beraktivitas. Tidak membiarkan diri. Karena saya nggak bosan dengan hanya berdiam diri. Sakit. Itu sebabnya saya sempat satu malam, saya tengah malam itu saya bilang, jangan siksa saya seperti ini Tuhan. Kalau ada hal yang tidak berkenan kepadamu, ungkapkan. Kalau saya melakukan hal yang salah kepadamu, yang tidak saya sengaja, ataupun yang saya sengaja. Saya masih ingat pada waktu itu. Sumbernya pada waktu motor saya mogok. Karena itu sangat jauh di luar sama saya dengan anak saya. Tapi anak saya karena gendut, sudah saya gendut sekali dia. Akhirnya saya lihat dia sudah ngos-ngosan, kasihan juga saya. Akhirnya saya bilang, sini sudah Pak. Tapi waktu apa itu, nah di situ, karena sudah agak malaman mungkin, jam-jam berapa ya? Ya, itu karena mau besuk lah, jam-jam 8 mungkin. Nah, itu krek gitu. Saya mulanya nggak menyadari begitu saja karena saya waktu itu tidak saya rasakan apa-apa gitu. Tapi saya merasakan waktu di situ itu mulai ada hal yang nggak beres. Ternyata semakin lama semakin nggak bisa saya menggerakkan tubuh saya. Dan pada akhirnya, lala. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau diberikan kuasa. Yang ketiga kata firman Allah. Tadi dibenarkan karena percaya, lalu kemudian dibenarkan karena iman, ya. Dibenarkan karena iman. Jadi dalam Alkitab, dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat di sana dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya kepada Yesus? Ya. Lalu ayat yang kelima dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Jadi bahwa iman kita ini bukan iman abal-abal, tapi iman yang mengalahkan dunia ini. Misalnya, kalau dunia ini mengajak engkau korupsi, jangan mau korupsi. Dunia ini kan penuh dengan tipu daya, hawa nafsu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan. Dipasang untuk orang-orang baik yang tidak percaya maupun yang percaya, tetapi khususnya kepada orang-orang percaya. Karena ketika engkau dimakan dapat dilahapnya, itu dia setan-setan itu mendapatkan pujian dari Lucifer. Wah, hebat kamu, luar biasa. Tetapi kalau engkau sudah percaya dan engkau beriman kepada Yesus, engkau masih dikalahkan oleh dunia. Kembali saya katakan, big question mark. Pertanyaan besar, apa yang terjadi dengan kepercayaanmu? Apa yang terjadi dengan kasih karunia yang sudah engkau terima? Apa yang terjadi dengan iman yang kau miliki? Kalau engkau jadi budak, kalau engkau jadi pelacur, kalau engkau hidup dalam dunia pembohongan, kalau engkau melakukan jadi bandar narkoba, kalau engkau melakukan membunuh orang-orang lain, menyiksa orang-orang lain hanya untuk demi kepentingan, menipu orang-orang lain. Bukan berarti saya bebas dari penipuan. Saya banyak kali ditipu orang. Tapi setiap kali saya sudah bilang sama mereka bahwa ketika Anda melakukan itu, sebenarnya Anda sedang memberkati saya, ya. Walaupun ada dampak sementaranya, tapi Anda sedang memberkati. Karena kita beriman. Karena apa?
Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan saya melihat orang-orang yang menipu saya itu bukannya tambah hebat itu. Susah, tetap susah itu. Yang mau saya katakan kepada kita, iman kita itu aktif atau pasif, itu loh. Jangan biarkan iman kita itu diperkosa oleh dunia ini. Jangan biarkan iman kita didominasi oleh keinginan daging kita, oleh keangkuhan hidup kita. Iman kita harus menghancurkan, meremukkan, membinasakan perbuatan-perbuatan dunia itu, perbuatan daging itu, keinginan daging itu, keangkuhan hidup itu. Itu sebabnya kita harus mengasihi Allah dalam hidup kita ini. Dan melakukan kehendak Allah. Iman yang bertindak. Kalau kita sampai merasakan sesuatu dalam kehidupan kita, kita akan tetap begitu-begitu saja. Tetapi kalau engkau menyadari betapa engkau memiliki otoritas dari Allah sebagai duta-dutanya Allah yang sudah dibenarkan oleh Allah sebagai ambasador-ambasadornya Allah yang punya hak hukum untuk menghancurkan segala pekerjaan si jahat. Wah, kau tidak akan pernah hidup seperti keadaanmu sekarang kalau engkau orang the loser. Tapi ketika engkau menyadari, engkau akan menjadi the winner. Sebab apa? Engkau telah mengubah mentalmu. Tuhan telah mengubah mentalmu, mengubah karaktermu dalam dia. Karena keinginan dia, ketika engkau beriman, engkau sama seperti dia. Dia mengusir setan, kita mengusir setan. Yesus katakan, kau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, jauh lebih besar daripada apa yang kau lakukan, sebab aku pergi kepada Allah. Yohanes 14 ayat 12 itu. Kalau engkau berdoa kepada Bapa, aku akan berikan, supaya Bapa dimuliakan. Kalau engkau berdoa dalam namaku, aku akan memberikan sesuatu kepadamu. Luar biasa. Pakai iman itu. Jangan tidurkan dia. Jangan bobokkan dia. Aktifkan dia. Melalui perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kalau engkau mengusir setan, mengusir setan. Yang terakhir, walaupun masih ada cadangan sebenarnya, tapi melihat waktu, tapi saya bacakan sebelum yang lain, kata kita juga dibenarkan karena darahnya. Jadi darahnya menyucikan kita, dan juga kita dalam Roma 9 ayat Roma 5 ayat 9, dan juga kita dibenarkan oleh Allah di dalam Dia Yesus Kristus 2 Korintus 5 ayat 1, dan juga dibenarkan di dalam Roh 1 Timotius 3 ayat 16. Yang keempat ini yang mau saya katakan kepada kita, dibenarkan karena apa yang kita lakukan. Karena orang begini, saya sudah melihat orang-orang, kan kita ini dibenarkan oleh kasih karunia. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot, tidak perlu lagi melakukan apa-apa, semua sudah ini yang mau saya katakan, yang keempat itu adalah dibenarkan karena apa yang kau lakukan. Jadi di sini saya ambil contoh si Abraham. Abraham itu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia. Jadi Abraham, kau pergi dari negerimu ini, dari negeri sana saudaramu, dari negeri bapakmu ini, dan ke satu daerah yang akan aku tunjukkan kepadamu, dan aku akan memberkati engkau, dan aku akan membuat namamu masyhur, aku akan memberkati engkau, dan siapa yang memberkati engkau, aku akan berkati, siapa yang mengutuk engkau, aku akan kutuki, dan olehmu kaum di seluruh muka bumi ini. Jadi kaum di seluruh muka bumi ini akan menjadi berkat kalau dia betul-betul selaras dengan kehendak. Jadi kaum di seluruh bumi kamu akan menjadi berkat oleh karena dia. Jadi jangan coba-coba mengutuki keturunan dari Abraham itu, Israel saat ini. Dan jangan pernah, ya. Puji nama Tuhan. Jadi dia melakukan, dan ayat 4 dikatakan ia melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Wow.
Jadi dia melakukan. Jadi jangan pikir apa yang kita lakukan tidak dinilai oleh Tuhan. Makanya dalam Wahyu 14, segala perbuatan orang yang mati dalam Tuhan sekarang ini disebut berbahagia. Perbuatan-perbuatan baik mereka akan mengikuti mereka. Wow. Jadi tidak perlu takut dalam hidup ini. Jadi lakukan yang baik di hadapan Allah. Karena firman Allah katakan, saya suka mengutip ayat ini sebab apa? Dan ini menjadi sebuah hal yang menjadi rema dalam hidup saya. Let your light so shine before men. Biarlah terangmu bercahaya di hadapan semua orang. That they may see your good works. Supaya mereka bisa melihat perbuatan-perbuatan baik yang engkau lakukan. And then apa? Supaya that they may glorify your Father in heaven. Jadi supaya mereka memuliakan Bapa yang di surga. Jadi engkau memuliakan Bapa yang di surga itu sebagai imbalan rasa syukur kita kepada Tuhan buat segala apa yang, bukan untuk menyogok Tuhan, bukan untuk menyuap Tuhan, bukan untuk memberikan dengan harta itu bisa kita masuk surga. Karena lebih besar amal dan perbuatan kita. Bagaimana orang miskin, bagaimana orang-orang yang tidak punya uang untuk itu. Bagaimana mereka yang tidak pernah beramal? Bagaimana mereka yang tidak bisa berbuat? Untuk makan saja mereka harus minta-minta. Apakah mereka harus tertinggal? Tapi saya mau katakan kepada ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena kehebatanmu, tapi kasih karunia. Tetapi juga engkau harus percaya kepada Dia supaya engkau diberikan otoritasnya. Lalu kemudian terus bertumbuh dalam iman. Dengan iman itu kita berbuat kepada Tuhan. Dan Anda tahu, ketika Anda berbuat, itu akan memberikan dampak. Saya tidak melihat waktu saya pertama kali menerima Yesus, sebelum menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya seringkali menilai orang. Kalau dia sudah dipercaya betul-betul dikatakan tentang perbuatannya perbuatan dosa. Karena saya waktu itu belum tahu bagaimana hidup benar di hadapan Allah. Itu saya katakan, katanya dia orang percaya. Tapi kok hidup melakukan dosa? Saya nggak tahu mempertanyakan bagaimana. Cuma itu saja. Tapi mereka selalu mengagung-agungkan Tuhan, apalagi mereka-mereka yang memberikan berita firman Allah itu. Wah, seperti malaikat saya lihat. Tapi kalau kemudian saya bergaul dengan mereka, aduh, runyam. Tidak selaras antara perkataan dan perbuatan. Dalam sebuah dialog dengan orang-orang, saya katakan kepada mereka-mereka yang mau duduk di parlemen, saya katakan, satukan hati antara perkataan dan perbuatan. Jangan menjadi pelacur-pelacur politik yang datang, duduk, diam, dengar, duit. Tidak membela konstituen, tidak memberikan dana aspirasinya, atau tidak ada berbuat untuk apa? Untuk konstituen yang menjadikan dia ada di sana. Makanya saya bilang, saya berdoa supaya 2024 ini orang-orang yang akan duduk di sana adalah orang-orang yang benar-benar berjiwa Pancasilais, NKRI, watak, Bhinneka Tunggal Ika. Supaya apa? Mereka sadar dan menghargai undang-undang dasar itu sebagai konstitusi tertinggi. Dan tidak membuat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi ini. Dan itu sebabnya saya berdoa siang dan malam. Pagi-pagi sekali saya datang berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa kepada mereka supaya tanggal 14 itu seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mereka betul-betul rakyat Indonesia bersepakat, bersehati
untuk menentukan orang-orang yang Pancasilais di parlemen sana, baik pusat daerah maupun kota madya maupun kabupaten. Siapa yang bisa menggerakkan? Tuhan bisa menggerakkan, sehingga bangsa ini tidak akan terobek-robek. Bangsa ini akan terus menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang unggul, bangsa yang mempermuliakan Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan, masih ada tanggal 14 yang akan datang. Siapapun yang akan menjadi pilihan kita, pilihlah orang-orang yang punya reputasi yang baik, track record yang baik, yang tidak melanggar hukum. Catat, miliki calon-calonmu yang betul-betul punya track record. Bukan, ya saya ulangi lagi, kadangkala kan negara ini juga mengatakan supaya kita jangan memilih karena uang ya. Tapi memang ada 3 faktor yang membuat manusia memilih. Faktor yang pertama itu pragmatis, wani piro. Sampai ada seorang mengatakan begini, kalau kamu kasih uang saya nggak akan pilih kamu. Ini transaksional, itu nyata. Berani piro, wani piro. Dan orang juga sudah berkata, saya akan milih dia karena saya sudah dapat sesuatu. Kita memilih bukan karena itu. Atau juga alasan apa ini? Alasan emosional. Satu rumpun, satu agama, satu ras, satu suku mungkin, ya, satu emosional mungkin, ya. Kita memilih bukan berdasarkan faktor-faktor itu. Tapi catat fakta-fakta yang telah dilakukan selama dia memimpin negeri ini. Selama dia melakukan, dan cari yang terbaik. Pilih yang terbaik. Supaya apa? Itu kita namanya pemilih rasional. Jadi kalau orang memilih karena rasional, bukan karena hubungan emosional, hubungan keluarga dan lain sebagainya, tapi hubungan rasional. Oh, orang ini pantas dipilih karena memang sepak terjangnya baik. Bukan karena dia satu agama dengan saya, bukan karena dia satu suku dengan saya. Nah, dia mungkin satu suku dengan saya tidak satu agama dengan saya. Bukan karena itu, tapi karena track record yang sudah dia catat ketika dia memimpin. Ketika dia terpilih di dewan sana, melakukan sesuatu yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dan itu perlu dipelihara. Karena dia berbuat. Dan sayang dong, orang berbuat lalu kita tidak pilih lagi. Tapi kalau nggak berbuat, pecat dia. Makanya tanggal 14 itu adalah penentuan. Kita mungkin sudah menentukan pilihan-pilihan kita. Dan pilihlah yang punya track record yang baik, supaya negeri ini dibangun atas kebaikan-kebaikan mereka bersama, untuk menyejahterakan rakyat yang ada melalui mereka. Ya, baik yang ada di kota, baik yang ada di kabupaten, baik yang ada di provinsi maupun yang ada di pusat. Lalu kemudian presiden sebagai kepala negara tertinggi, dia bisa mengakomodir semuanya untuk kepentingan bangsa ini. Bukan untuk kekuasaan semata. Tapi betul-betul kekuasaan itu dia pakai untuk mensejahterakan rakyat, untuk memakmurkan rakyat. Karena Alkitab katakan, undang-undang mengatakan bahwa kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia ini memang harus dibuat oleh negara. Dari kekuasaan apa, hasil tambang, hasil bumi, hasil apapun itu dipakai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan pribadi, bukan konglomerat, bukan. Tapi untuk kesejahteraan Indonesia. Hasil tambang, hasil bumi, macam-macam itu, laut. Ya. Supaya apa? Ekonomi kita ini menjadi naik di tengah-tengah situasi kondisi yang sekarang ini. Ya, kita perlu prihatin. Tapi kita mau katakan apa? Kita harus tetap banyak berdoa, banyak menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan yang tidak kalah penting, supaya kita tetap berada di jalur Tuhan.
supaya kita tetap berada dalam hidup yang dibenarkan oleh Tuhan. Jangan oleh karena situasi kondisi yang ada lalu kita keluar daripada firman Allah. Kita menyingkir daripada firman Allah. Jangan. Kita melakukan dengan cara-cara yang curang. Jangan. Kita bukan seperti itu. Kita tidak pernah diajar oleh Tuhan seperti itu. Tapi ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Jadi kita sudah tahu apa yang seharusnya dilakukan orang-orang percaya. Mari, saya mau mengajak kita sudah dibenarkan oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Biarlah hidup kita betul-betul menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah masyarakat, dan terlebih-lebih di tengah-tengah gereja. Dan sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, diagungkan. Engkau sudah dibenarkan oleh Tuhan, jangan buang, jangan taruh menjadi sampah. Kalau engkau taruh menjadi sampah, apa yang telah diperbuat Tuhan, engkau akan rugi sendiri. Tapi kalau engkau sudah dibenarkan, engkau masuk dalam konsep ilahi, engkau tahu siapa dirimu, bahwa engkau adalah duta-duta pilihan Allah, yang telah ditetapkan Allah di bumi ini. Kau punya yurisdiksinya Allah, hak hukum untuk melakukan, mengusir setan-setan dalam nama Yesus, melenyapkan segala sakit penyakit, dan menghancurkan segala gerakan musuh. Tuhan berikan itu kepadamu. Dan bukan hanya itu, dia katakan bahwa lenyapkan segala sakit penyakit. Jadi kalau engkau sakit, tinggal tumpang tangan bagi dirimu. Kalau orang sakit, doakan mereka. Itu sebabnya saya sudah katakan bagaimana saya sedang bergumul supaya gereja Tuhan mengalami yang namanya revival dari Tuhan, mengalami namanya hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup melakukan kehendak Allah, hidup dalam apa yang Tuhan perintahkan. Supaya apa? Karunia-karunia yang diberikan itu, buah-buah yang diberikan Tuhan itu kepada Tuhan, ataupun karunia yang tidak menetap yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu betul-betul bisa efektif membawa gereja Tuhan kepada hal yang memuliakan Tuhan, kepada hal di mana umat Tuhan mengalami lawatan Tuhan, takut akan Tuhan ada dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Sehingga dengan dampak yang dasar dan luar biasa itu, gereja akan berbuat sesuatu di tengah-tengah masyarakat untuk kemuliaan Tuhan. Engkau sudah dibenarkan, jangan buat menjadi sampah. Engkau sudah dibenarkan, buat dirimu seperti apa yang Tuhan katakan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar dapat hal yang indah dalam kehidupan kami. Dan biarkan firman-Mu menjadi penguasa dalam hidup kami, menjadi raja dalam hidup kami. Engkau sendirilah firman itu Tuhan, bertahta dalam diri kami dan kuasai kami. Jadilah pemimpin, jadilah raja di atas kehidupan kami, sehingga kami bukanlah orang-orang yang lumpuh, impoten dan tidak berdaya, karena Tuhan sudah ada dalam hidup kami, dan kami akan bertindak sesuai dengan apa yang Kau firmankan. Kami bukan lagi orang-orang pecundang, tetapi kami adalah orang-orang the winner oleh karena Tuhan. Kami bukan the loser Tuhan, tapi kami adalah pemenang oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkati firman-Mu, baik bagi umat-Mu, bagi kami yang mendengar di luar sana, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau. Bagi engkau yang sakit, saya mau berdoa bagi Anda, apapun sakit penyakitmu, Tuhan senantiasa mau menolong engkau. Dia tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Segala sakit penyakit telah dilenyapkan, kata firman Allah. Kalau engkau sedang menderita, percayalah bahwa Tuhan mampu mengangkat segala sakit penyakitmu itu. Percayalah bahwa Tuhan mampu. Ketika engkau percaya saat ini kita berdoa bersama-sama, percayalah bahwa Tuhan mampu mengangkat sakit penyakitmu. Walaupun saya tidak mengenal Anda, walaupun saya tidak tahu di mana Anda saat ini, tapi Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu, Dia tahu di mana engkau saat ini. Di rumah sakit kah, di rumah kah, di lapangan kah, atau di mana saja, Tuhan tahu. Kau dalam keadaan sakit, tapi engkau mendengarkan firman Allah ini, dan engkau mau berdoa bersama, dan Tuhan akan melakukan mujizatnya bagimu. Mari kita tunduk kepala, disampaikannya firman-Nya, disembuhkan mereka, diampuni dosa-dosa mereka, dilenyapkan segala sakit penyakit dari hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya, dan Engkau taruh tangan di tempat yang sakit satu, dan kemudian satu mengarah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang ditempatkan di tempat yang sakit,
dan Engkau lihat juga tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Mohon pertolongan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu bahwa firman-Mu, Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu, kasih-Mu tidak pernah berubah, dan Engkau mengasihi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang sedang mereka derita, apapun itu Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan dalam nama Yesus, keluar! Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, Engkau sembuh, oleh kuasanya Engkau sembuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami masyurkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa kepada Engkau yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengajak kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan itu sangat baik, Maha Pengampun, Dia Maha Suci. Dan kalau engkau orangnya yang mendengarkan firman ini, kau mau menerima Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengaku segala dosa, kejahatan yang pernah aku perbuat, menyakiti hati Tuhan. Dan saat ini saya mengakui segala dosa dan perbuatan yang aku lakukan. Dan aku mengaku, ampuni segala dosa dan kejahatan yang aku pernah lakukan. Darah-Mu menyucikan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, Engkau telah mengampuni aku, telah membenarkan aku di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih buat hidup yang kekal yang Kau berikan setelah aku percaya kepada-Mu. Teruslah Engkau menjadi Raja, menjadi Tuhan, menjadi pemimpin di tata hatiku. Di dalam nama Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih dalam nama Yesus. Dan bagi engkau yang mengalami pergumulan apapun, kiranya Tuhan datang kepadamu, memberikan engkau kekuatan, karena firman Allah, aku menyertai dia dalam kesesakan, ketika dia mengalami kekurangan, aku yang mencukupkan. Ketika engkau dalam kesesakan, bersulah kepada aku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Dan ketika engkau dalam beban berat, Yesus katakan, marilah kepada aku, hai kamu yang letih sudah beban berat. Dan dia juga mengatakan, pikullah aku dan belajarlah kepada aku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan engkau akan, jiwamu akan menemukan ketenangan. Wow, haleluya, terima kasih. Jadi datang pada Yesus dengan sungguh-sungguh, kau akan menikmati lawatan Tuhan. Seberat apapun, Tuhan akan mampu lepaskan supaya engkau mengalami kelegahannya. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, tanda menyerah kepada-Mu Tuhan. Dan lihat mereka yang sedang mengalami persoalan kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, atau dalam apa saja yang membuat mereka menangis, membuat mereka terbeban berat. Dalam nama Yesus, ataupun masalah dosa, Tuhan mengampuni mereka dan Tuhan melepaskan mereka dari segala beban-beban mereka. Di dalam nama Yesus, dan terima pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan orang-orang muda, kami berdoa supaya ada orang-orang muda seperti Sadrak, Mesa, Abednego, remaja-remaja yang betul-betul Tuhan yang sempat mendapatkan persekolahan mereka, dan mereka sangat hebat walaupun anak buangan, anak yang terjajah Bapa di surga, budak, tetapi mereka mampu tampil 10 kali lebih pintar dari orang-orang ultras. Mereka cakap dalam berbagai-bagai hikmat Bapa di surga. Mereka pintar dan luar biasa, sebagaimana tercatat di dalam Daniel 1 ayat yang keempat. Mereka punya kualifikasi untuk melayani di meja raja. Oh, sesuatu di istana raja, sesuatu yang luar biasa. Dan kalaupun mereka remaja-remaja yang tangguh, Sadrak, Mesa, Abednego, karena mereka takut akan Tuhan. Dan di lain pihak kami punya Yusuf yang tidak sempat sekolah mungkin, karena ada selalu di padang. Tetapi kasih karunia Allah menyertai dia. Dan Allah membawa dia, sekalipun masih remaja, Tuhan melatih dia dalam pertempuran dan peperangan, dalam menghadapi persoalan hidupnya. Dan pada akhirnya di usia yang ke-30 tahun, dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Tapi saya mau katakan, tidak ada orang yang bisa bergerak tanpa perintah perintah ini si Yusuf. Begitu luar biasa ketika kasih karunia Allah ada dalam hidup kita. Dan terima kasih Tuhan.
Sehingga engkau orang-orang muda, orang remaja-remaja, jangan terikat kepada gadget, jangan terikat terhadap hal-hal yang mengikat engkau, yang melumpuhkan engkau. Mulailah berpikir bagaimana engkau bisa menyenangkan hati Allah, bagaimana engkau bisa hidup sesuai dengan firman Allah. Dan kami berdoa kepada mereka Bapa di surga, sehingga mereka adalah orang-orang hebat yang akan kau tampilkan masa kini maupun masa-masa yang akan datang Bapa di surga. Orang-orang hebat yang punya pikiran brilian, yang betul-betul cinta Tuhan, takut akan Tuhan sepanjang umur hidup mereka. Kami rindu orang-orang muda kami Tuhan, menjadi berkat di bangsa ini, menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dan semuanya Tuhan. Dan nama-Mu kami puji, kami muliakan. Terima kasih Bapa di surga, biar api doamu, api kasih-Mu, api Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih api iman yang menyala-nyala terus, sehingga membakar setiap sampah-sampah dosa, sampah-sampah ketidakbenaran. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya kepadamu, umat-Mu yang boleh sempat hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati juga mereka, Tuhan pelihara dan Tuhan lindungi mereka, Tuhan jagai mereka. Terima kasih, kami semuanya dipelihara dan dilindungi. Dan kami juga berdoa terus menerus kepada mereka yang mendengarkan dari akun kami, khotbah-khotbah yang kami sampaikan Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur ada orang-orang yang mau mendengarkan setiap hari, tidak kurang dari 300 sampai 2000-an orang sekali setiap harinya Bapa di surga. Walaupun semuanya kami mengatakan kepadamu Tuhan, bahwa kami tetap yakin dan percaya. Pagi-pagi kami mendoakan mereka yang akan mendengar, setelah malam kami datang kepada Tuhan mendoakan mereka yang sudah mendengar, supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh firman Allah itu kami boleh lakukan dalam hidup kami. Sekalipun kami tidak mengenal mereka, tapi Tuhan mengenal mereka. Engkau bisa datang kepada mereka, menguatkan mereka melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur bangsa dan negara kami ini yang sedang pesta demokrasi, biar kami riang gembira, bukan saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lain, bukan pula saling fitnah, bukan pula black campaign, tetapi kami bisa saling menghargai apapun pilihannya. Kami sesama anak bangsa. Pilihan boleh berbeda, tetapi kami satu, tetap Indonesia. Dan kami bersuka cita, kami boleh memilih semau apa yang kami mau, atau tanpa ada paksaan. Terima kasih Tuhan. Dan itu sebabnya demokrasi ini harus dijalankan dengan sukacita, lalukan dari aparat bertindak sewenang-wenang, dan segala petugas PPS atau KPPS atau apapun Tuhan, baik KPU, baik Bawaslu, pemerintah, semuanya berjalan dengan baik, sehingga tidak ada cawe-cawe Bapa di surga, dan semua berjalan dalam jurdil, jujur dan adil. Ketika itu terjadi, kami yakin dan percaya Indonesia ini siapapun pemimpinnya, setelah itu kami selesai dan kami akan mengatakan tetap Indonesia, tetap sebagai presiden kami. Walaupun mungkin itu bukan pilihan kami, tapi kami akan tetap mengakui beliau sebagai presiden kami. Terima kasih siapapun yang terpilih pada tanggal 14 yang akan datang, itu adalah pilihan Tuhan melalui rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan yang sampai Pulau Rote ataupun yang ada di luar negeri sana. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Diberkati, dimuliakan, dibenarkanlah kita di dalam hidup ini, dalam perjalanan hari demi hari di dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan